Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-31, Pembalasan Dendam. Setelah kepergian arwah Nisaka, nyaris semalaman, Nyai Laksmi tak mampu memejamkan matanya. Ia sibuk memikirkan langkah apa yang harus dilakukannya. Saat subuh menjelang, ia bergegas menuju ke pondok tempat kusirnya tinggal. Lelaki itu hanya tinggal sendiri di pondok itu. Anak dan istrinya berada di kampung. Ia tampak terkejut saat Nyai Laksmi mengetuk pintu pondoknya di pagi buta. Sedangkan kemarin juraganya itu sama sekali tak berpesan apapun. Segera bersiap, Pak. Kita jemput Aruna di padepokan. Aku tunggu di pendopo. Perintah Nyai Laksmi. Nggih, Ndoro. Jawab lelaki itu tanpa banyak bertanya. Setengah jam kemudian, mereka pun berangkat menembus dinginnya embun dan kabut dini hari yang masih menggantung. Sekitar pukul 10 pagi, mereka tiba di padepokan. Nyai Laksmi langsung menemui Ki Wesi Aji untuk meminta izin kepadanya agar Aruna tidak belajar ilmu kanuragan untuk sementara waktu. Maafkan aku, Ki. Kedatanganku kemari untuk meminta izin agar Aruna menemaniku selama beberapa hari saja. Aku sedang tak ingin sendiri, ujar Nyai Laksmi memelas. Sejenak Ki Wesi Aji, sang pemimpin padepokan, terdiam. Semenjak tragedi yang menimpa Nisaka, Aruna memang menjadi sangat murung dan pendiam. Ki Wesi Aji menyesal saat itu ia tak meminta Aruna untuk beristirahat dulu untuk sementara waktu dan menemani sang ibu sembari menenangkan diri. Ki Wesi Aji menghela napas panjang. Tak apa, Nyai, bawalah Aruna pulang. Aku rasa ia juga ingin bersamamu. Semoga kalian berdua bisa saling menguatkan. Suwun, Ki, jawab Nyai Laksmi. Ki Wesi Aji mengangguk, lalu berpamitan kembali ke halaman untuk melatih para muridnya yang lain. Nyai Laksmi meneguk teh yang sudah dihidangkan oleh istri Ki Wesi Aji, sembari menunggu Aruna yang sedang mempersiapkan diri di dalam kamarnya. Istri Ki Wesi Aji menemaninya mengobrol. Dari pendopo ini, mereka bisa melihat dengan jelas anak-anak yang sedang berlatih ilmu kanuragan di halaman depan dan samping rumah. Beberapa menit kemudian, Aruna pun berpamitan dan mencium punggung tangan sang guru dan istrinya. Ada apa ibu menjemputku? Tanya Aruna keheranan
saat mereka sudah berada di dalam kereta kuda yang melaju menuju Jatipati. "Tidak ada apa-apa, Ngger. Ibu hanya ingin kau menemani ibu untuk sementara waktu," ujar Nyai Laksmi lembut. Namun saat berkata demikian, ia melirik kepada kusir sembari mengelus buku milik Nisaka yang diletakkannya di atas tasnya. Aruna mengerti isyarat itu. Ini tentang Nisaka, dan Nyai Laksmi tak ingin hal ini didengar oleh orang lain. Sepanjang perjalanan, mereka hanya mengobrolkan kegiatan sehari-hari. Sesampainya di rumah, Nyai Laksmi mengajak Aruna masuk ke dalam kamarnya. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Aruna. Pemuda itu duduk di sebuah kursi yang berhadapan dengan sang ibu yang duduk di tepi ranjang. Nyai Laksmi menceritakan tentang peristiwa terbunuhnya Dargo dan Kidipo di malam yang sama, serta dugaan tentang keterlibatan Nyai Sulasih. Tak lupa, ia juga menceritakan tentang kemunculan arwah Nisaka tadi malam. Aruna tampak tertegun saat mendengar cerita sang ibu. Rasanya baru beberapa hari lalu ia pergi ke hutan bersama Nyai Laksmi dan Balu. Namun ternyata sudah banyak sekali peristiwa yang terjadi selama itu. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Bu?" Nyai Laksmi bangkit dari duduknya, lalu bersedekap memandang keluar jendela. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan semburat jingga di langit kelabu. "Entahlah, Ngger. Aku hanya merasa suatu peristiwa yang besar akan terjadi, dan saat itu terjadi, aku tak ingin sendirian," ujar Nyai Laksmi lirih. Aruna berdiri dan berjalan menghampiri sang ibu. Lalu dipeluknya perempuan tercintanya itu. "Tenanglah, Bu. Aku ada di sini untuk melindungi ibu," gumamnya. Sore itu, Demang Bajra menjemput Nyai Sulasih dan membawanya ke rumahnya. Menjelang malam, mereka terlibat percakapan serius di dalam kamar. "Kakang sudah setuju untuk mengawiniku. Lalu, mengapa Kakang tak mengizinkanku untuk tinggal di rumah ini? Aku tak suka selalu diantar jemput seperti ini," tanya Nyai Sulasih sembari bersungut-sungut. Perempuan itu kesal karena meski Demang Bajra sudah mengatakan bersedia untuk mengawininya, namun dengan syarat seperti itu. "Apa bedanya, Sulasih? Toh nanti juga akan kubangun rumahmu seperti istana. Aku hanya ingin sesekali beristirahat di rumah ini sendiri saja setelah lelah menjalankan pekerjaanku. Apalagi setelah perjalanan jauh keluar daerah. Aku ingin beristirahat tanpa terganggu," dalih Demang Bajra. Nyai Sulasih tetap cemberut. Tak seujung kuku pun ia percaya dengan alasan itu. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ia yakin Demang Bajra akan membawa gadis-gadis yang ia sukai ke rumah ini dan menggilirnya. Itu sebabnya lelaki itu mempertahankan rumahnya tanpa seorang nyonya rumah di sana. Namun ia yakin sekali, setelah mereka menikah nanti, pasti ia akan bisa lebih mudah mengendalikan Demang Bajra. Tapi masalahnya, hingga hari ini pun lelaki itu sama sekali tak juga membahas kapan pernikahan mereka akan dilangsungkan. "Lalu kapan pesta perkawinan kita akan dilangsungkan, Kang?"
desak Nyai Sulasih. Mengapa mesti terburu-buru, Sulasih? Aku baru saja menceraikan Laksmi tempo hari, sesuai permintaanmu. Bersabarlah. Tunggulah dalam beberapa hari lagi agar situasi lebih tenang. Orang-orang pasti masih membicarakan tentang kematian Dargo dan Kidipo. Jangan sampai perkawinan kita membuat mereka curiga. Sergah Demang Bajra dengan jengkelnya. Mendengar suara lelaki itu yang mulai meninggi, seketika Nyai Sulasih pun terdiam. Ia duduk di pinggir ranjang dengan kepala menunduk dan meremas jemarinya. Demang Bajra pun jatuh iba. Disentuhnya lembut bahu terbuka perempuan itu. Maafkan aku, tapi kumohon bersabarlah sebentar saja, bujuknya. Iya, Kang, jawab Nyai Sulasih lirih. Demang Bajra meraih dagu perempuan itu hingga kepalanya terdongak. Dilumatnya bibir Nyai Sulasih hingga perempuan itu terengah kehabisan napas. Kakang, panggil Sulasih pelan. Menurut Kakang, setelah aku membunuh Kidipo, apakah teror ini akan berhenti? Demang Bajra menarik tubuhnya dan memandang serius kepada Nyai Sulasih. Menurutku iya, karena makhluk itu sudah tak ada yang memerintah dan mengendalikannya lagi. Pasti dia sudah kembali ke alamnya. Tapi kan kabarnya ada yang melihat penampakan jelmaan Nisaka, Kakang. Berarti bukan cuma makhluk jelmaan luhung yang berkeliaran. Aku yakin sekali semua ini dikendalikan oleh Kidipo, Sulasih. Saat tua bangka itu mati, ya sudah, mereka pun akan ikut lenyap. Itu sebabnya kita tunggu dalam beberapa hari hingga kegemparan di kampung ini mereda. Barulah setelah itu akan kukawini kamu. Demang Bajra melanjutkan. Sudah, aku tidak mau lagi menghabiskan waktu untuk membahas soal lelaki tua bangka itu. Malas aku menyebut-nyebut nama dia. Aku membawamu ke sini untuk bersenang-senang, Sulasih. Dibentak seperti itu, membuat Nyai Sulasih kembali terdiam menundukkan kepalanya. Sulasih, ya Kang, bisakah kau membuatkanku kopi? Aku ingin melepaskan ketegangan sebentar sebelum kita bercinta. Nyai Sulasih tersenyum lebar. Ia pun segera bangkit. Tentu saja, Kang. Perempuan itu segera berjalan menuju ke dapur. Rumah itu begitu sunyi. Demang Bajra selalu menyuruh para pelayannya untuk tidur di pondok khusus para pelayan yang terpisah dari rumah induk. Setiap kali ia membawa perempuan ke rumah itu. Seperti kali ini, Nyai Sulasih pun terpaksa harus pergi sendiri ke dapur untuk membuatkan kopi. Hati perempuan itu begitu bahagia setelah Demang Bajra bercerita bahwa ia sudah menceraikan Nyai Laksmi. Bayangan untuk menjadi istri seorang pejabat yang kaya raya tampak jelas di pelupuk matanya. Tanpa sadar, ia menembang sembari mengaduk kopi. Namun tiba-tiba, Nyai Sulasih terkesiap. Gerakan tangan dan senandungnya pun terhenti. Ia seperti mendengar suara seseorang yang ikut bersenandung bersamanya. Suara itu lirih dan lembut. Suara seorang perempuan tepat di belakang telinganya. Bahkan, ia pun seperti bisa merasakan hembusan napas yang terasa dingin di tengkuknya. Spontan Nyai Sulasih berbalik, hendak melihat wajah pengganggunya dan membentaknya. Ia mendengar sendiri tadi sore Demang Bajra memerintahkan para pelayan
untuk meninggalkan rumah itu. Lalu, siapa yang masih tinggal? Namun tak ada siapapun selain dirinya. Dapur itu kosong. Seketika, bulu kuduk Nyai Sulasih meremang. Ia sangat ketakutan. Dengan tergesa, ia mengangkat cangkir kopi itu, sekaligus piring alasnya dengan kedua belah tangan, lalu melangkah cepat kembali ke kamar. Di sepanjang lorong, ia hanya fokus memandang ke depan dan berharap makhluk apapun tadi tidak mengikutinya. Namun beberapa langkah dari pintu kamar Demang Bajra, ia pun terhenti. Ia mendengar suara Demang Bajra yang sedang berbicara mesra kepada seseorang. Nyai Sulasih mengendap-endap, mencoba mencuri dengar siapa perempuan yang sedang dirayu oleh kekasihnya itu. Hatinya mendidih oleh amarah saat mendengar suara Demang Bajra yang penuh hasrat. Tiba-tiba, perempuan itu mengatakan sesuatu. Nyai Sulasih meletakkan gelas kopi itu di lantai dengan hati-hati, agar mereka tak menyadari kehadirannya. Lalu, ia menempelkan tubuhnya di balik dinding kamar, mencoba berkonsentrasi untuk mendengarkan. Sayangnya, ia tak bisa mendengar dengan jelas. Terbakar api cemburu, Nyai Sulasih bergegas masuk ke dalam kamar. Ia melihat Demang Bajra memeluk tubuh seorang perempuan. Keduanya berdiri sudah dalam keadaan setengah telanjang dengan posisi tubuh Demang Bajra yang membelakangi pintu. Ia tak menyadari kehadiran Nyai Sulasih. Tapi perempuan itu justru memandangnya dari balik bahu Demang Bajra. Senyuman lebar terukir di wajah cantiknya. Lalu perempuan itu berkata lirih penuh gairah, "Cumbui aku, Kang, jangan berhenti." Nyai Sulasih nyaris berteriak. Wajah dan suara perempuan itu adalah wajah dan suaranya. Namun sebelum teriakannya terlepas, mendadak ada sebuah tangan yang membungkam wajah sekaligus mulutnya dan menyeret tubuhnya menjauhi dari kamar itu menuju kembali ke dapur. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-32.